dibunuh karakternya, meninggal dunia. Maka ulama-ulama yang muncul di muka bumi adalah ulama yang sebaliknya, ulama su'. Yang muncul adalah penghinaan kepada orang-orang mulia, penghinaan kepada Rasulullah SAW, penistaan kepada ayat suci Al-Quran, dan penistaan kepada kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Sudah terjadi belum? Maka manusia jahiliyah di mana-mana tidak bisa membedakan mana Islam yang benar, mana Islam yang salah. Sebetulnya cuma Islam yang benar cuma ada satu, yang lain berarti bukan Islam. Karena Islam yang benar adalah Islam yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan toleransi, penuh dengan keselamatan, kedamaian. Silakan buka peradaban manusia, sejarah peradaban yang manusia, lalu baca dengan hati nurani dan akal sehat bahwa Islam punya kontribusi besar terhadap peradaban dunia. Sejak Rasulullah memimpin 610 Masehi sampai siapapun yang hadir di sini Allah hadirkan dalam keadaan rahmat dan berkahnya. Dan siapapun yang hadir di kajian ini, semoga Allah mudahkan jalan menuju surganya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalahu Allah tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah, yang ketiga, ketika ilmu dicabut dari muka bumi, ketika jahiliyah manusia mulai tampak di mana-mana, orang berfatwa tanpa ilmu, orang berkata tidak berlandaskan Quran dan Sunnah, tapi berdasarkan hawa nafsu, demi pangkat, demi jabatan, demi dunia. Maka yang ketiganya pasti terjadi. Wa yaksuru fi al-haraj, dan akan banyak yang terjadi di muka bumi. Tunjukkan negara Islam mana yang Palestina, Suriah, Mesir, Lebanon, Libya, kemudian juga Yaman, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Irak, Afghanistan, Rohingya, Uighur, Wamena. Masya Allah, berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Ini fakta-fakta empiris secara geopolitik dunia. Sekarang saya tunjukkan fakta-fakta geografis betapa kita telah dekat dengan kejadian hari kiamat. Ini dari Jeddah ke Madinah. Lupakah kita kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, "La ta'tina sa'atu hatta yaruda ardul arabi murujan wa anhara." Kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab akan kembali hijau, berpadang rumput, dan muncul sungai-sungai di sana. Bapak Ibu bisa saksikan ini. Ini perjalanan kami dari Jeddah ke Madinah 2018. Sekarang lebih daripada ini. Apalagi di Riyadh sudah muncul sumber air di Riyadh. Begini cara Allah mendesain tanah Saudi, tanah Arab untuk menyambut kebangkitan Islam. Ya. Begitu pula dengan sungai-sungainya, Bapak Ibu. Kita lihat sungai-sungainya. Banyak data-data yang harus saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Ada hutan di bawahnya. Apakah ini tempat di mana nanti pasukan pembunuh Imam Mahdi akan Allah tenggelamkan? Di dalam hadis-hadis akhir zaman yang dikemukakan oleh Al-Hafiz Imam Ibn Katsir rahimahullah, ketika Imam Mahdi dibaiat, terdengar oleh Raja Syam, maka Raja Syam mengirimkan pasukan 300 orang. Falamma tasaffa baida hajabahumullah jami'an. Tatkala sampai di Baida, Allah tenggelamkan mereka semua. Fayabqa minhum wahidun faqat, maka yang tersisa hanya satu orang saja. Fayarju ila maliki, maka kembali kepada rajanya. Wa yukhbiru ma tahadas bi junudih, lalu memberitahukan kepada rajanya apa yang terjadi pada pasukannya. Maka sang raja pun turun tangan langsung memimpin pasukan untuk mengejar dan membunuh Imam Mahdi. Maka mereka Allah kalahkan. Itu adalah raja Arab terakhir nanti yang akan diperangi oleh Imam Mahdi. Dan ternyata perang pertama yang akan Imam Mahdi lakukan, akan Imam Mahdi hadapi adalah perang melawan Jazirah Arab, perang melawan kemunafikan di tanah Arab. Innakum sadakzuna jaziratul Arab wa yaftahuha Allah. Sungguh kalian akan memerangi Jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Maka ketika Arab berhasil dikuasai oleh Imam Mahdi, Mekah Madinah kembali suci dengan Islam. Maka perang yang kedua adalah perang melawan Persia. Summa takzun al-faras wa yaftahu Allah. Kemudian kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian.
Persia ini mana kalau sekarang? Iran. Kalau Iran diperangi, berarti Israel diperangi. Karena Israel dan Iran setali 3 uang. Saya punya dokumentasi ceramah Benjamin Netanyahu tahun 2012 yang mengatakan wujudu Israeli murtabitun bidin rafidi. Eksistensi Israel terkait erat dengan negara yang berakidahkan Syiah, Iran. Maka ketika Iran diperangi, berarti Israel pun diperangi. Ketika Iran diperangi, berarti Rusia pun diperangi. Karena antara Vladimir Putin dengan Hasan Rouhani sudah terjalin kerjasama yang erat dan keakraban yang erat. Vladimir Putin adalah negara yang berambisi untuk kembali menciptakan Rusia Raya. Dia ingin mengalahkan para pendahulunya sekelas Lenin, Stalin, bahkan Gorbachev dan Boris Yeltsin. Kehadirannya sepertinya sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Ya, artinya ketika Persia diperangi, berarti Rusia pun diperangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Iran diperangi, berarti Persia diperangi, berarti bangsa Zionis Yahudi diperangi, kemudian juga Rusia diperangi, dan juga mana Suriah pun hancur. Ya, berarti perang ini tidak dapat kita bayangkan besarnya. Nah, saat itu ada kemungkinan negara Arab yang memerangi Iran, Persia dan sebagainya dikuatkan oleh Eropa dan Amerika. Data ini sudah ada. Donald Trump mendukung seruan Raja Salman untuk menyeru agar kita bersiap-siap menyerang Iran. Itu demikian. Baik, setelah perang melawan Persia menang umat Islam, ghanimah didapatkan banyak sekali. Terjadi pengkhianatan dari Bani Rum saat itu, padahal ada persepakatan yang erat antara mereka dengan umat Islam. Wa ta'khuduna hilfan taman ma'hum. Kalian akan mengambil perjanjian yang sempurna bersama Bani Rum. Ternyata Bani Rum berkhianat. Mereka mengatakan salib menang, salib menang. Umat Islam marah. Maka didorong orang yang memegang salib lalu jatuh dan mati. Maka orang Islam yang mendorongnya pun dibunuh juga. Maka saat itu Bani Rum berkhianat kepada umat Islam. Mereka bergabung membentuk koalisi multinasional. Rasulullah menyebutkannya wa yajtami'una tahta 80 rayah. Mereka bergabung di bawah 80 bendera. Satu bendera berarti satu negara. Wa likulli rayatin 12,000 junudan. Satu bendera 12.000 pasukan. Berarti ada 960 pasukan akan menghadapi umat Islam saat itu. Wa yanziluna fi a'maq aw bidabik. Mereka turun di a'maq aw tidabik. Berarti mereka menguasai Turki Utsmani hari ini. Ada kemungkinan Erdogan antara dua, mati membela agamanya, mudah-mudahan beliau mati syahid, ya, karena pro kepada Palestina juga ya. Selama beliau bertauhid, mudah-mudahan mati syahid. Kalau tidak,